Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ke keluarganya, kepada sahabatnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan jaga di yaumul kiamah dapat syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin dimanapun yang berada, di kampung atau di kota maupun berbeda suku, tetap kita bersaudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk diri konsultasi ya, untuk konsultasi tetap mendoakan untuk semuanya dimanapun adanya. Saudara kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan segala kemusibahannya, balahi-balahinya, dijauhkan segala penyakitnya. Apalagi sekarang musim penyakit, musim-musim penyakit, mudah-mudahan disehatkan dimanapun yang berada, sehat walafiat rohi dan batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terutama yang dikenal, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah doa dari mudah-mudahan untuk semuanya yang dikenal, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu dan diberikan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Tahun 2022 ini mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu ya, alhamdulillah. Untuk pada rekan-rekan datang ke sini, alhamdulillah diawali saja silaturahim, mudah-mudahan keluar dari sini dapat kebarokahannya, dijembarkan milik rezekinya, dipanjangkan umur, sehat selalu dohir dan batinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai diri konsultasi. Dalam konsultasi akan menceritakan, kemarin nyeritakan sebagai pria, pasangan suami istri punya anak. Pasangan suami istri punya anak, lelakinya mencari nafkah tidak tercukupi. Terus sebagai istrinya kerja, akhir-akhirnya kemarin yang cerita apa yang terjadi gitu ya. Yang kan cerita kemarin itu hanya cerita konsultasi. Mudah-mudahan yang kita alami, yang cerita kemarin, hal negatifnya, hal jalan salahnya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah doa diberikan suami yang kemarin cerita cari nafkah susah, cari kerjaan susah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sekarang cerita seorang lelaki, seorang pria dengan seorang wanita ya. Jadi tetap pasangan rumah tangga lagi. Jadi beda cerita gitu. Pertama, sebagai seorang pria itu dari bujangan, belum menikah gitu ya, belum menikah. Akhirnya kan punya rasa cinta, dengan seseorang, dengan wanita. Punya rasa cinta dengan seorang wanita, akhirnya jalani dalam satu hubungan arti cinta, saling merasa, saling suka gitu ya. Ujung-ujungnya alhamdulillah ketika terjadi rumah tangga gitu ya. Terjadi itu ketika pacaran, ketika jadi pelaminan, ketika jadi pernikahan, ketika jadi rumah tangga, alhamdulillah. Tapi di dalam satu pernikahan itu ada cerita
rumah tangga gagal. Ya, pertama dalam satu prianya suka kepada wanita itu cantik, terus dirayu, terus digoda, terus janji-janji, ya gitu ya. Pertamanya, gitu. Terus nerima sebagai wanitanya. Begitu udah menikah ceritanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi setahun 3 tahun itu sebagai sosok seorang suami mencari nafkahnya tidak mencari nafkah gitu, karena perbuatannya mabok, berjudi, berzina, hal-hal negatif. Akibat pergaulan dia menjalankan, tapi di kerja tidak gitu ya, mencari nafkah tidak, tapi dianya hanya mengerjakan hal kehobian gitu, hal kehobian. Sedangkan kalau udah rumah tangga mah kita punya bertanggung jawab gitu, punya bertanggung jawab gitu ya, tidak mencari nafkah gitu ya, tidak mencari nafkah, hanya kerjanya mabok, berjudi, berzina, hal-hal negatif gitu, tidak menghasilkan dengan uang, tidak menghasilkan uang. Emang banyak orang yang mabok, orang yang orang yang suka berjudi banyak, tapi menghasilkan. Ini mah ceritanya rumah tangga gagal, tidak menghasilkan, gitu, tidak menghasilkan. Pas 3 tahun itu seorang wanitanya, gitu ya, seorang wanitanya sabar selama 3 tahun itu, sabar. Maupun suami tidak kerja juga, saya mah rela di sini suami gak kerja, rela saya bertahan dan bersabar gitu. Akhirnya kesabaran itu 3 tahun. Begitu 3 tahun si istrinya gitu tetap sabar itu wanitanya ya, hanya bisa mendoa gitu ya, kan dia itu sebagai wanita itu muslim gitu ya, hanya bisa mendoa, melaksanakan ya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu dan mendoa. Hanya bisa mendoa gitu ya. Itu tugas-tugasnya. Tapi pasangan rumah tangga ini kenapa tidak ada bahagianya? Saya pengen mendoa, kata istrinya, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suaminya, jangan sampai akibat pergaulan itu dari sebelum nikah sampai rumah tangga ini kok masih begitu. Istrinya mendoa, ya Allah, mudah-mudahan aja diparinan taufik dan hidayah, diberikan kesolehan, kata istrinya kepada sebagai seorang pria itu sebagai suaminya gitu. Sebagai istrinya tetap sabar 3 tahun. Jadi macam-macam itu di antara tentang rumah tangga itu. Ya, ada istri yang benar-benar setia dan benar-benar baik hati, maupun sebagai seorang suami akibat pergaulannya mabok, akibat pergaulan itu sampai tidak mencari nafkah, tapi istri rela itu istri sabar dan menahan karena punya rasa cintanya, benar-benar menyayangi kepada seorang suami itu ya cerita itu. Terus apa ceritanya itu? Sebagai suaminya itu, sebagai istrinya itu 3 tahun itu sabar tuh, disabarin. Begitu disabarin, sebagai suaminya itu tidak kerja, sabar. Tapi tidak kerja, tidak mencari nafkah gitu ya. Tidak mencari nafkah, kok sebagai suaminya itu ujung-ujungnya tergoda oleh wanita gitu. Kemarin cerita wanita tergoda oleh lelaki, sekarang lelaki tergoda, suaminya itu tergoda oleh wanita gitu ya, tergoda oleh wanita, ya begitu, tergoda oleh wanita gitu ya. Akhir-akhirnya wanita itu selamat
dikasih nafkah akibat pergaulannya, tetap sabar gitu ya, tetap sabar, tetap sabar. Tapi ujung-ujungnya saya berlarut-larut bertahun-tahun sebagai suaminya itu malah ceritanya, bahasanya kita berselingkuh gitunya berselingkuh gitu. Akhirnya sebagai wanita itu ada orang, ya itu ada orang yang ngasih tahu, katanya suami lo katanya malam kemarin jalan dengan seorang cewek, dengan seorang cewek katanya gitu. Istrinya itu tidak percaya gitu, tidak percaya benar-benar baik itu sebagai cerita istri itu, tidak percaya ada omongan dari orang lain gitu. Akhirnya pengen bukti kata-kata dari orang lain. Begitu pengen bukti kata-kata orang lain, pengen lihat dengan mata sendiri. Akhirnya dia berapa minggu kemudian dianya langsung melihat, menjalani sebagai suami itu jalan dengan seorang cewek, kok katanya kelihatan hal-hal melakukan hal negatif. Gitu. Wanita itu tergores hatinya, gitu. Benar-benar 3 tahun itu udah benar-benar sabar. Akhirnya tergores hati wanita. Maka wanita itu, kalau wanita sebaik-baiknya wanita, sesabar-sabarnya itu wanita, tapi hati-hati sebagai pasangan rumah tangga, wanita udah digores hatinya, susah sembuhnya. Katanya susah sembuhnya kalau secara hubungannya susah dipercaya lagi. Gitu. Akhirnya begitu. Cerita sebagai suami yang itu pertama cinta terus sampai tidak kerja, terus sampai suaminya itu berselingkuh, akhirnya sebagai istrinya itu melihat dengan mata sendiri, akhirnya meleleh rasa cintanya itu karena tergores dalam hatinya rasa sakit. Semauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai hal terjadi di pasangan rumah tangga. Kita harus pasangan rumah tangga itu berikan rawat dengan sebaik-baiknya. Pertama kita punya cinta ditimbulkan dengan rasa. Nah dari situ kita udah diikat sampai rumah tangga, menjalankan hubungan, berarti tanggung jawab dengan seorang suaminya, pemimpin rumah tangga. Ini cerita rumah tangga gagal, seorang istrinya benar-benar mendoa dan benar-benar menjalankan, mendoa, sholat, benar-benar sholat itu emang kewajiban, tapi mendoa itu kan istri yang baik menurut saya. Istri yang baik itu, istri yang baik, tapi seorang suaminya kok pergaulannya begitu, ujung-ujungnya wanita itu disakiti lagi. Gitu. Maka seorang wanita itu tergores hatinya, gitu ya, tergores hatinya karena seorang cowoknya itu berselingkuh, susah sembuhnya itu. Nah habis itu meleleh langsung rasa cintanya itu, ada rasa kebencian, malas kadang itu rasanya cinta. Berapa bulan kemudian gitu ya, seorang istrinya itu minta ditalak gitu kepada seorang suaminya, gitu. Tetap tidak dijatuhkan talak, gitu, tidak dijatuhkan talak. Istri itu disakiti, kegagalan rumah tangga pertamanya, rasa cinta benar-benar dengan rayuannya pas dengan rumah tangga, ada kegagalan, ada keganjilannya, kok begini katanya, gitu ya. Seorang wanita itu akhirnya hanya bisa menangis, ngelihat sebagai cowoknya lagi memabuk, hanya bisa menangis, gitu, hanya bisa menangis, maupun dia tergores hatinya, sakit sebagai suaminya itu berselingkuh, hanya bisa menangis, gitu, hanya bisa menangis, gitu. Akhirnya berapa sabar,
Akhirnya sebab minta pisah, minta cerai, sebagai suaminya itu tidak menjatuhkan talak. Itu sebagai suaminya, sebagai istrinya itu hanya bisa pasrah, hanya bisa memohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika habis itu tidak menjatuhkan cerai, berapa tahun kemudian akhirnya dijatuhkan talak sampai jatuhkan talak, terus udah komitmen, bikin tanda tangan, udah berarti cerai. Jadi statusnya sebagai wanita itu sebagai janda. Jadi statusnya janda gitu. Itu janda. Seorang suaminya ceritanya begitu. Jadi ini ceritanya kegagalan rumah tangga. Maka dengan itu kegagalan rumah tangga itu banyak cerita-ceritanya. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama kita saling mendoakan yang pasangan rumah tangga itu mudah-mudahan diberikan keharmonisan, yang udah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah mawaddah warahmah, sebagai suaminya merawat dengan baik-baik, mencari nafkah yang dengan baik-baik. Betul, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wanita itu berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu. Pas semenjak pisah, wanita itu menikah. Kita menikah, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu nikah sebagai istrinya itu, kata dia alhamdulillah, lelakinya itu pengusaha dan benar-benar bisa membahagiain kepada sosok seorang istri. Maka kita kalau di pasangan rumah tangga, lelaki menyakiti seorang istri, para istri, benar-benar apa tidak kalau sebagai istri disakiti hatinya, benar gak sakit rasanya, pedih gak rasanya? Yakin pasti sakit, gitu ya, yakin pasti sakit. Tapi kalau menurut saya, lelaki kalau menyakiti seorang istri akan ada imbasnya, akan ada. Sebagai istri hanya nangis rasa sakit, yakin akan ada hikmahnya. Hikmahnya sudah terbukti. Hikmahnya dapat suami yang bisa membahagiakan, yang bisa menyayangi kepada seorang istri itu yang ceritanya, gitu ya. Habis itu seorang cowoknya menikah. Ya, pas menikahnya itu dulu cerita yang kemarin, yang tadi istrinya itu yang menikah, sebagai suaminya nikah dengan selingkuhannya, itu istrinya marah-marah mulu tiap hari, marah-marah tiap hari, karena mungkin dalam satu posisi perekonomian banyak kebutuhan, marah-marah terus kepada seorang suami, gitu. Seorang suami itu ini ini udah pisah ya ceritanya. Seorang suami dimarah-marah mulu itu dengan istri yang selingkuhannya ditikah, itu maksudnya. Begitu dimarah-marahin gitu ya, seorang suami, seorang lelaki itu yang tadi cerita, pas dimarahin dimarahin gitu ya, tetap lelakinya tidak berpikir, tidak berintervensi, tidak mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Jalankan kita salat kewajibannya dan kita mendoa. Jauh sebagai lelakinya itu tidak menjalankan salat, mendoa juga enggak, gitu ya, tapi sayang itu gitu. Makanya kegagalan rumah tangga. Habis itu sebagai seorang suaminya itu dituntut dengan selingkuhan itu yang udah ditikah, minta cerai seorang istrinya itu. Itu akhirnya dicerai. Akhirnya kan sebagai nasibnya malang, sebagai lelaki itu langsung dianya sakit. Iya, sakit,
punya penyakit di badannya langsung kurus. Kalau menurut medis mah antara penyakitnya liver dan paru-paru dan asma, kurus, tidak ada daging. Sebagai wanitanya yang dulu pernah disakiti sama dia, yang pertama dia pernah nikah, penceritanya dengan istri ini 2 kali. Wanita itu benar-benar bahagia. Wanita ini yang lelaki ini dapat kemusibahan, dapat belahi penyakit di dalam badannya, gitu ya. Maka ini cerita dalam pasangan rumah tangga itu ada banyak rumah tangga yang kegagalan, banyak cerita kegagalan itu dari mana antara sebab-sebabnya. Ya, kita boleh gitu, dari mana sebab-sebabnya. Maka kalau kita wanita menyakiti lelaki, menyakiti wanita, tergores hatinya wanita, akan terjadi dalam satu kemusibahan kepada seorang lelakinya. Wanita yang disakiti akan ada hikmahnya. Lelaki yang baik, seorang istri yang tidak baik menyakiti kepada seorang suami, maka dengan itu seorang istri akan ada imbas dan akan ada musibah. Lelaki itu akan ada hikmahnya. Itu ceritanya begitu gitu. Akhirnya berapa bulan ke berapa bulan itu kan tadi ceritanya udah beres, pisah udah beres, itu rumah tangga kegagalan, sakit. Nah, begitu sakit berapa bulan ke sakitnya itu ya, tidak ada daging gitu ya, kurus badannya gitu. Akhirnya bisa gitu ya, bisa pas ketemu gitu ya, pas diketemu dengan kok secara tiba-tiba gitu ya, saya saya pingin ada orang yang bisa membimbingi saya pingin di jalan yang benar, kata seorang cowok itu yang lagi sakit. Saya pingin sehat, tapi mulai sekarang saya pingin jalan yang benar, kata dia. Ya, pas itu saya hanya bisa mengasihi doa. Alhamdulillah, kata saya, mudah-mudahan kamu diberikan hati dan tujuan kamu pingin yang jalan yang benar. Mudah-mudahan benar-benar kamu jalan yang benar, jalan tobat gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu. Habis itu begitu memberikan arahan kepada seorang cowok itu. Cowok lelaki itu, mulai dari sekarang untuk diri kamu, mulai dari sekarang kamu ambil wudu, kamu jalankan salat, terus doa, wirid, kalimat istighfar, sholawat, syahadat, kamu memohon kepada Gusti Allah. Terus kamu jalankan salat malam, jalankan taubat kamu. Apa yang kamu rasakan di badan, sadarilah, berintrospeksilah kepada dirimu bahwa ini penyakit itu mungkin ulah diri kamu. Akhirnya seorang lelaki itu ngikut dengan cerita, ngikut dengan saya. Kata saya dijalanin, wudu, sholat, mendoa, dijalanin sama dia, alhamdulillah sampai salat malam. Akhirnya tetap dianya punya musibah, gitu, punya musibah maupun dia tetap sholat, tetap mengadoa, tetap musibah, karena menuju orang yang tidak baik, menuju kepada jalan yang baik pasti udah langsung ada kemusibahannya dulu, kuat apa tidak gitu. Ada kemusibahan, begitu ada kemusibahan berapa tahun kemusibahannya, nah habis itu kemusibahannya beres, sebagai suami istri, sebagai lelaki itu dianya rajin kerja gitu ya, rajin kerja. Akhirnya rajin kerja alhamdulillah, terus sampai rajin mengaji dan sampai berdoa.
Sampai situ batasnya sebagai seorang lelaki. Seorang lelaki tadi ceritanya seorang istrinya itu udah menikah lagi, kalau ini mah seorang suaminya itu orang yang tidak sholat, orang yang tidak mendoa, terus jalannya hanya pergaulan dengan mabok dan berjudian dengan hal-hal negatif gitu ya. Aja jalan yang benar itu, alhamdulillah. Maka dengan itu tak disangka-sangka orang yang preman, orang yang suka pemabok, orang yang suka berjudi, kita jangan sampai membenci. Siapa tahu dia juga di akhirnya juga punya hati yang niat yang benar, ingin jadi orang yang benar. Yuk kita bersama-sama. Orang yang pergaulan yang jalan tidak baik, kita harus deketin, berikan arah yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimanapun yang berada, cerita ini rumah tangga gagal, seorang suaminya tetap kita nafkah cari yang benar dan halal. Alhamdulillah, ini cerita, ini masalah rumah tangga gagal. Kenapa sih cerita? Ini cerita ini untuk jadi pedoman dan untuk jadi cerita, mudah-mudahan jangan sampai terjadi untuk seorang pria itu hukumnya kepada orang lain, gitu ya. Maka dengan itu rumah tangga itu gagal, sebabnya dari mana, gitu ya. Maka suami menyakiti seorang istri, istri akan dapat hikmahnya, suaminya itu akan dapat musibah menurut AA. Suami disakiti seorang istri, istrinya akan dapat sebagai kemusibahan, lelakinya akan ada hikmahnya, seperti cerita yang kemarin ya, nah gitu. Jadi sampai gitu ceritanya, ini hanya rumah tangga gagal, ini saya ngobrol santai ya. Mudah-mudahan ngobrol santai ini dimanapun yang berada, dikenal atau yang gak dikenal, dimanapun adanya. Ini sekarang lagi musim-musim kemarau, musim-musim hujan ya, lagi musim-musim hujan. Mudah-mudahan dimanapun yang berada, mudah-mudahan selalu ada lindungan Allah, dijauhkan segala balahi, banjir, puting beliung. Mudah-mudahan kita selalu aman ya. Kita di bulan Rajab ini mudah-mudahan menuju kedepannya bulan atau tahun ini, tahun 2022, untuk tahun kedepannya ini diberikan keamanan untuk kita ini semuanya, hukumnya untuk semua NKRI, negara kita di negara Indonesia, Republik Indonesia, mudah-mudahan diamankan. Alhamdulillah, biqudubinainallah. Alhamdulillah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.